Oke, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kan sempat kita berbicara bahwa Mami dulu dari Bapeda pindah kemudian ke Biro Ekonomi Provinsi NTB. Di Biro Ekonomi selama berapa tahun berkarir? 3 tahun. 3 tahun. Ya, dan saya menangani khusus perizinan. Perizinan. Ya, bidang pertanian, peternakan, dan industri. Ya, nyambung lagi gitu. Ya, nyambung lagi. Jadi hampir seluruh perusahaan mutiara, ya, tambak, peternakan, pertanian yang ada di NTB saya pernah kunjungi sebelum mereka dapat izin. Waktu di Biro Ekonomi. Biro Ekonomi, ya. Apa yang dirasakan oleh Mami? Perbedaan dari Bapeda kemudian ke Biro Ekonomi. Kalau Bapeda itu lebih banyak saya membuat konsep, gitu kan. Kalau di Biro Ekonomi lebih banyak buat kebijakan. Eksekusinya. Jadi saya betul-betul dapat ilmu yang luar biasa, ya. Dari awal perencanaan, kemudian eksekusinya, sehingga kita tahu ini perencanaannya, ini aplikasinya. Oke. Ya. Terus dari Biro Ekonomi pindah lagi ke Bangdes. Zaman itu sekarang BPM lah. Badan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, waktu Bangdes itu pengembangan desa atau pembangunan desa? Pembangunan desa. Ya. Kantor pembangunan desa di Kota Mataram. Di Kota Mataram. Kenapa dari provinsi pindah ke kota dulu? Kalau dulu kan yang mengatur eselon 4 itu kan provinsi. Sebelum otonomi daerah kan. Ya. Jadi kita SK kita di gubernur. Itu baru-baru mekar ya? Pemekaran Mataram ke Lombok. Iya, baru-baru mekar tahun 93, 94. Jadi yang mengatur pegawai yang ada di Kota Mataram itu kan eselon 4-nya dari provinsi. Eselon 3-nya provinsi. Belum ada eselon 2-nya provinsi. Artinya itu awal berkarir di Kota Mataram. Di Kota Mataram, ya. Di Bangdes itu. Di Bangdes. Selama berapa? Hampir 3 tahun juga. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Saya mengurus untuk baru adanya program BLT sekarang, ya, IDT dulu. IDT. Impres Dana Tertinggal itu. Ya, mirip-mirip ke BLT yang sekarang. Nah, sekarang jadi BLT. Jadi khusus untuk mereka-mereka yang miskin dan yang terkait dengan sarana fisiknya, infrastrukturnya. Jadi saya betul-betul dapat ilmu yang linier, ya, dari perencanaan peternakan, pertanian, kemudian masuk ke aplikasinya, terus terakhir ke Bangdes itu adalah yang terkait dengan mengurus orangnya, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah. Oke. Dari Bangdes di Kota Mataram pindah lagi kemana? Nah, saya dapat kursus selama 6 bulan dulu di UI, ya. Zaman Bu Sri Mulyani menjadi 6 bulan di UI. Ya, khusus untuk memperdalam perencanaan pembangunan nasional. Kembali lagi. Itu yang kirim Kota Mataram atau provinsi? Dari provinsi yang kirim saya. Sebelum saya ke pada waktu saya daftar di provinsi, saya lulusnya setelah ada di Kota Mataram. Jadi saya dipanggil ke pusat, ke Jakarta dengan biaya dari pusat. Tapi setelah saya di Kota Mataram. Itu untuk kursus perencanaan pembangunan nasional. Jadi mempelajari tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, ya, ekonomi pembangunan, gitu. Oke, itu selama 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu balik lagi. Enggak. Jadi setelah saya balik dari Jakarta, ya, selama 6 bulan selesai, kembali lagi ke Bangdes. Apa yang bisa diterapkan begitu ikut 6 bulan di Jakarta, kursus, kemudian balik lagi ke Mataram? Ada tentu karena begini. 6 bulan di UI itu betul-betul sekolah, ya, belajar matematika, iya, belajar matematika dan ada kumnya. Jadi SKS-nya ada, sehingga kita diprioritaskan untuk bisa S2 zaman itu kan. Tapi saya tidak lanjutkan. Nah, atas dasar sertifikat yang saya miliki itu, kemudian saya ditarik menjadi kepala bagian administrasi pembangunan yang sekarang APP dulu. Di Kota Mataram. Di Kota Mataram itu kan zaman itu lumayan bergengsi yang namanya kepala bagian APP itu, karena dia mengkoordinir semua proyek-proyek yang ada di Kota Mataram. Itu tahun 95, 96. Itu selama berapa lama? Nah, selama 3 tahun saya jadi kepala bagian, kemudian saya diangkat menjadi asisten. Asisten 2, ya, asisten administrasi pembangunan oleh Pak Wali Kota Haji Al Mas'ud zaman itu. Jadi asisten 2, lari lagi kemana? Nah, dari asisten 2, kemudian tahun 98 kan otonomi daerah. Ya. Kemudian majulah sebelum Pak Ruslan maju tahun 99,
Ada jeda waktu diisi oleh PLT karena Pak Masud dulu waktu itu kan calon di Lombok Tengah. Diisi oleh Pak Iwayan Langkir sebagai wali kota PLT penjabat selama 2 tahun. kurang setahun lah. Ya, setahun. Kemudian sebagai wali kota tahun 99 dan saya posisi yang sama tetap dipakai sampai dengan tahun 2005. Sampai 2005. Ya. 2004 2005 kan 2004 2005 itu jadi asisten masih. Enggak, ya artinya dari tahun 99 sampai 2005 saya masih asisten. Walaupun sempat kemudian saya dipindah ketika Pak Ruslan berhenti. Ya kan? Diganti dengan penjabat. Pak Haji Muhammad Rifai selama 8 bulan saya dimutasi menjadi Kepala Dinas Tata Kota. Nah, kembali Pak Haji Muhammad Ruslan diangkat menjadi wali kota kembali. Kemudian tahun 2006 saya diangkat sebagai sekda. Ya. Itu di saat masih zaman Pak Haji Muhammad Ruslan. Sampai dengan 2010 beliau. Artinya sekitar berapa tahun jadi sekda? Zaman Pak Ruslan itu 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah. Iya. Kemudian lanjut lagi di zaman. Kemudian sempat jeda, lanjut ke Pak Hayat selama 5 tahun penuh kan. Nah, kemudian jeda Bu Seli kita 8 bulan, kan? Kemudian dilanjutkan Pak Hayat lagi berapa bulan, hampir setengah tahun lah. Kemudian saya diganti. Artinya kalau kita melihat jenjang karir ASN MAM ini berangkat dari nol dan kemudian dari sejak berdirinya Kota Mataram sudah ada apa yang dirasakan perubahan dari awal Pak Makmur masuk sebagai ASN kemudian sampai posisi terakhir lah, posisi yang saya kira semua ASN ingin menempati posisi jabatan tertinggi sebagai Panglima ASN, sebagai sekda. Yang pertama kalau kita melihat sebuah kota kan begini. Pertama dari sisi pembiayaan anggarannya. Dulu ketika saya masuk itu PAD-nya 4 miliar, ya. Kemudian setelah Bapak Haji Muhammad Ruslan sampai di akhir itu meninggalkan 42 miliar. Kemudian setelah bayaran itu sampai dengan saya berakhir bisa sampai dengan 300 miliar. Nah, ini kan suatu 42 ke 300. Dari 4 menjadi 42 menjadi 300 dan artinya ini pembangunan berjalan sesuai dengan koridornya gitu. Sesuai dengan koridor dan tidak bisa kita pungkiri bahwa otonomi daerah pada tahun 99 atau 98 kan, 99 memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola pajak, beberapa pendapatan yang kita langsung bisa kelola sendiri, sehingga ini juga secara signifikan baik dari sisi jumlah pendapatan yang diterima maupun kewenangan yang kita terima. Ya. Artinya itu prestasi ataupun pertumbuhan yang terjadi di Kota Mataram dari mulai berdirinya kota ini sampai dengan sekarang seperti itu satu sisi. Sisi yang kedua tentu perkembangan tata kotanya yang luar biasa. Dulu kan pom bensin mungkin hanya 2 ya, di Ampenan sama di Mataram, Cakra gitu kan. 3 kalau tidak salah, Angkatan Laut 1, kemudian di Mataram sekarang sama di Cakra. Tapi ketika Bapak Haji Muhammad Ruslan dengan berbagai pertimbangan yang tadinya tata ruang membatasi ya, tapi seiring dengan waktu kita berikan masukan banyak hal, kemudian dibukalah kesempatan untuk mereka yang ingin berusaha di bidang pom bensin ini. Akhirnya dibuka di selatan, tadi hanya selatan satu buah, kemudian utara 1. Sekarang kita lihat sudah cukup marah bahwa ini dari sisi perkembangan pelayanan pabriknya. Dari sisi investasi, kita lihat bahwa ruko itu tidak serta-merta berdiri tanpa tanpa didesain yang benar. Karena begini, tidak mungkin orang mau berinvestasi kalau tidak punya harapan yang baik, baik terhadap profitnya. Justru harapan itulah yang membuat mereka untuk berinvestasi di maupun kondusivitasnya. Tidak mungkin kita bisa membangun sendiri pemerintah itu kalau tidak didukung dengan swasta. Makanya banyak orang bertanya di sini, bagaimana Mataram bisa membangun seperti ini? Mereka lupa bahwa yang membangun ini bukan hanya pemerintah hanya menyiapkan regulasinya, mendorong swastanya, kemudian swasta ini tertarik untuk membangun dan melihat peluang. Itulah makanya sektor jasa dan perdagangan ini menjadi andalan dari Kota Mataram. Sebelum kita beranjak lebih jauh nanti konsep
Mami untuk Kota Mataram ke depannya yang ingin ditawarkan? Saya sebenarnya lebih menarik, meskipun Mami ini sebagai sekda, sebagai seorang pejabat teras tertinggi di Kota Mataram, bisa dengar-dengar Mami juga sebagai pengurus takmir masjid ya? Ya, alhamdulillah. Saya tahun 87 itu tinggal di Monyok Peluasan. Ketika itu saya masih staf ya. Yang namanya staf ini tentu penghasilannya staf lah. Dibangunlah Masjid Al-Falah waktu itu. Saya melihat luar biasa ya, semangat dari senior-senior saya waktu itu untuk membangun masjid ya, musala zaman itu kan. Dan saya hanya melihat gitu. Apa yang saya lihat, mereka begitu ikhlas mengeluarkan dana. Sementara saya kan zaman itu ya sekedar adanya kita punya gaji kan. Tapi semangat saya itu untuk ingin ikut selalu di masjid itu, alhamdulillah. Ini tahun 87 ya. Akhirnya saya diangkat sebagai sekretaris takmir masjid zaman itu. Sekalipun saya tidak bisa menyumbang, tetapi tenaga dan waktu saya sumbangkan. Akhirnya berjalan waktu, saya diangkat sebagai ketua RT ya. Oh, pernah jadi ketua RT juga? Saya ketua RT 10 tahun. Jadi saya bangga sekali ketika kemudian tahun 90-an ya, 92-93 di nama saya itu menjadi ketua RT. Padahal jabatan saya asisten pembangunan. Tahun 99 saya ketua RT kan. Dari kepala bagian saya sudah ketua RT, dipercayakan. Jangan lupa, ketua RT itu jangan lihat jabatannya, tapi orang yang ditunjuk RT itu adalah pasti orang yang dipercaya. Dan dituakan di tempat itu. Dan saya nikmati itu ya. Sebagai ketua RT saya bisa mengurus banyak orang. Di sisi lain menjadi pejabat struktural di Pemkot, tetapi di rumah juga dipercayakan sebagai ketua RT. Jabatan saya waktu selain sebagai asisten 2 di Pemkot, saya juga pembantu dekan 2 dan 3 di Fakultas Perikanan 45. Ya. Jadi saya tidak dikasih berhenti sampai saya menjalani jadi sekda, baru diberhentikan, baru saya mundur gitu loh. Sebagai ketua RT. Sebagai ketua RT gitu ya. Nah, kemudian saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini diangkat 2006 kan sebagai sekda. Ketika saya berhenti menjadi sekda kemarin, tentu saya ingin istirahat sebetulnya kan. Tetapi ketika saya rapat di masjid, saya ditunjuk menjadi takmir masjid. Kembali lagi menjadi takmir masjid di sini. Tapi waktu itu saya punya alasan gini, jangan, saya ingin istirahat dulu. Tapi ada seorang ibu yang membuat saya terketuk. Apa dia bilang? Pak Makmur katanya, Bapak 30 tahun sudah menikmati dunia ini sebagai ASN, bahkan menjabat sekda. Masa mengurus akhirat saja sekarang? Ke Bapak keberatan? Saya tidak menolak, langsung saya terima, ya saya terima. Iya, dia iyakan. Tapi kasih saya kesempatan sebagai ketua umum takmir masjid, bukan sebagai ketua takmir masjid, ketua umum. Nanti dibantu oleh ketua harian. Apa bedanya? Itu ketua umum ini saya akan bangunkan masjid ini menjadi masjid yang indah secara fisiknya loh ya. Nanti yang membangun dalamnya, dakwahnya adalah ketua harian. Jadi satu-satunya masjid yang punya 2 pengurus adalah takmir masjid Al-Islah Monyok Baru, punya ketua umum dan punya ketua harian. Berarti sampai sekarang? Sampai sekarang. Sebagai takmir masjid. Nah, saya pasangkan AC waktu itu kan. Ya, mungkin apakah karena saya sering ber-AC? Tidak. Tapi kan ini ingin kita buat demi kenyamanan orang nyaman gitu kepada warga. Walaupun saat itu mungkin mereka tidak terpikir berapa biaya listriknya, tapi saya yakin di komplek ini kan pensiunan banyak, cukup kok saya bilang. Alhamdulillah tidak pernah. Begitu saya menyatakan bahwa ayo kita pasang AC, kemudian lebih AC saya dapat. Saya sumbang satu, malah kelebihan dananya. Ya, ayo kita rombak lagi, buat tempat wudhu, ganti granit, alhamdulillah dia mungil tetapi bersih. Ya. Sempat sebagai pengurus TPQ juga, tidak salah, atau punya TPQ? Ya, saya punya sekolah TK dan SD Al-Iqra. Jadi cita-cita saya sebetulnya begini, saya tidak sedikit pun terlintas politik. Kalau saya pensiun nanti, saya ingin mengabdi sebagai ingin membuat kegiatan yang bersifat sosial, banyak membantu orang. Maka saya persiapkanlah yayasan ini, yayasan Al-Iqra ini. Kita tahun 88, ya Al-Iqra itu. Yang jadi, bergerak bidang pendidikan. Gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang, baik tingkat TK, PAUD dan SD-nya, muridnya lumayan banyak. Ya, sekitar 500 sampai. Itu dari sejak kapan itu? Tahun 88. Tahun 88? Iya. Oh, sudah lama? Sudah lama. Jadi TPQ-nya itu dari tahun 88? 88 sampai sekarang. Sekarang sudah berapa
Gurunya sekarang 60, 30 untuk TK PAUD, ya, kemudian 30 untuk SD. Dan sebentar lagi saya buat SMP. Muridnya sekitar 600 orang. Oh gitu. Ya. Artinya ada jenjang memang, mulai dari TK, SD, SMP, Ya. sampai ke SMA nanti, ataupun Insya Allah yang sudah ada pondasinya SMP. SMP. Ya. Sehingga kalau saya ditanya guru, insya Allah saya sangat peduli dengan guru. Karena apa? 60 guru saya ini yang harus saya hidupkan setiap. Kenapa sektor pendidikannya disentuh? Ya salah satu aja sebenarnya. Salah satu yang saya lihat memungkinkan pada saat itu. Ya kan, ketika kita sedang menjabat, kita punya kolega, kemudian ada teman-teman yang ajukan proposal, saya buat yayasan sama mereka. Kemudian alhamdulillah dapat kita bantuan 3 lokal. Yang pertama kan dari daerah pusat melalui Kanwil Diknas dulu waktu itu. Nah itulah kemudian ketika kami buka dengan teman-teman, langsung diminati. Ada 2 merek memang waktu itu. Satu karena tempat yang strategis kata orang ya, yang kedua ini sekolahnya Sekda katanya. Brand itu penting ya. Karena bagaimanapun kami pertaruhkan diri juga pada saat itu kan. Tentu kualitas menjadi jaminan. Oh itu yang utama, sehingga kami mencari kepala sekolah waktu itu ya, mungkin kita punya akses dan dibolehkan ya mencari kepala sekolah yang teladan. Yang teladan itu kita hire, kemudian kita perbantukan di sana, dan itu yang dilihat kemudian oleh si wali murid, dan kami konsekuen memberikan keleluasaan penuh kepada teman-teman guru untuk berimprovisasi dan berinovasi. Artinya Pak Mamur Said meskipun backgroundnya bukan katakanlah pendidikan, tetapi peduli dengan pendidikan. Karena sejak 83 saya udah mulai ngajar di 45. Sudah mulai ngajar? Iya. Sebagai dosen? Iya, sebagai dosen di Fakultas Perikanan. Dan bidang yang saya bina itu 2. Yang biasanya kita kan paling malas itu belajar matematika sama statistik, ya. Jadi setiap mahasiswa yang sekarang menjadi kepala dinas peternakan dari perikanan dari Universitas 45 alumninya, boleh saya bilang semuanya 100% adalah pernah saya bimbing. Karena kewajiban dulu begini, Sekda Lombok Barat ini yang mantan ya Pak Taufik itu, dia dosen statistik di metode penelitian sama dengan saya. Ya, jadi 2 dosen loh, 1 anu kan kita tugas. Lagi penelitiannya. Ya, jadi setiap mahasiswa yang akan penelitian wajib dibimbing oleh saya sama Pak Taufik sebagai bimbing keduanya minimal. Lihat Pak Hamdi di Perikanan Provinsi, ya itu adalah bimbingan saya juga dengan Pak Taufik. Artinya sudah tersebar sekarang mahasiswa bimbingannya dulu. Oh ya, insyaallah untuk seluruh NTB pasti ya, ingat ya. Insyaallah. Tapi kan gini, yang namanya guru gitu kan kadang ingat kadang lupa, tapi wajar. Nah, yang penting mahasiswanya jangan lupa. Nah, kalau dia lupa kurang ajar. karena guru itu cuma ya katakanlah nggak terlalu banyak lah, kalau murid kan lumayan banyak. Sama kayak sampean penyiar TV kan, pasti banyak yang tahu, tapi mana tahu pemirsanya. Iya ya. Oke, dari Takmir Masjid, kemudian PPQ, ini kan sejumlah, ada organisasi lain juga yang pernah ada beberapa. Saya dipercaya sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Peternakan. Itu selama 2 periode ya. Unram. Kemudian sebagai Ketua Pensiunan ya, PWRI. Itu setelah saya pensiun. Kemarin berarti? Iya, kemarin tahun 2016 ya. 2017. Ketua Pensiunan ya, SN. Di NTB atau Kota Mataram? Kota Mataram. Kan selama ini mungkin Pak Medi juga tidak tahu apa kepanjangan PWRI kan, karena memang saya sendiri dulu tidak pernah begitu peduli dengan PWRI. Kenapa? Mungkin saya belum pensiun barangkali ya. Harus pensiun dulu baru mengerti begitu. Ya, makanya beruntunglah orang-orang pensiun sekarang ini. Kenapa? Karena yang mengurus dia adalah orang yang pernah pensiun. Artinya dengan sebenarnya dulu sempat terpikir nggak oleh Moni begitu pensiun jadi ASN, ingin mengabdikan diri ke masyarakat, terus tiba-tiba kok pernah terpikir nggak untuk menjadi, karena sudah terlalu lama berkarir di dunia politik ataupun katakanlah politik birokrasi begitu ya di Kota Mataram, sempat terpikir untuk ada cita-cita, ada niat menjadi wali kota? Sejujurnya tidak ada sama sekali.
saya tidak punya background politik sama sekali, dan memang saya tidak senang dengan itu. Tetapi saya belajar politik untuk melayani orang politik. Seorang Haji Muhammad Ruslan banyak saya belajar gitu. Bagaimana saya pelajari supaya saya bisa melayani dia. Dia kan politisi ulung ini. Pak Ahyar lebih-lebih sama. Beliau kan guru murid lah, saya anggap gitu kan. Sekalipun tidak pernah belajar secara khusus, mereka berbeda kan gitu. Tapi mereka, saya banyak mempelajari tentang bagaimana melayani orang politik, bukan politiknya, melayani orang politik gitu. Nah, selesai sampai itu aja. Nah, kalau Pak Ubed ditanya saya, kenapa 11 tahun? Mungkin saya melayani. Oke, nanti kita lanjutkan lah. Oke, Pak Ubed, karena ini sudah siang, bagaimana kita lanjutkan di meja makan? Wah, ini tawaran yang menarik ini di saat sudah siang jam seperti ini. Oke, mari.